Ternyata kasih yang ada di dalam diri setiap manusia itu bisa diukur dengan frekuensi getaran tertentu. Orang-orang yang penuh dengan kasih, getaran frekuensinya akan lebih dari 200 Hz. Sedangkan orang-orang yang hatinya kurang kasih, getaran frekuensinya ada di bawah 200 Hz. Dan ini akan mempengaruhi kesehatan manusia. Mari kita belajar bersama-sama. Shalom saudara, hari ini kita mau belajar sesuatu yang berbeda. Kita mau belajar tentang kasih yang ada di dalam setiap manusia, tetapi diukur dengan parameter-parameter ilmu pengetahuan. Ada seorang dokter namanya Dr. David Hawkins. Dia adalah seorang PhD, dia dokter yang terkemuka. Tahun 2022 dia merilis hasil risetnya yang cukup mencengangkan. Dokter ini banyak mengobati pasien dari berbagai belahan dunia. Uniknya, begitu memeriksa pasien, dia sudah tahu mengapa pasien tersebut sakit. Dr. Hawkins sudah melakukan berpuluh-puluh riset dengan subjek yang berbeda-beda, baik yang sehat maupun yang sakit. Hasil risetnya cukup menarik. Dia mengatakan begini, kebanyakan orang yang sakit karena di dalam dirinya tidak ada kasih yang tulus. Yang ada adalah kekurangan kasih, perasaan terluka, penderitaan, kepahitan hidup, kesedihan, dan derai air mata. Dr. Hawkins mencoba mengukur dengan getaran magnet. Skala frekuensi yang ada adalah dari 1 sampai dengan 1000. Jika frekuensi yang didapatkan itu di atas 200 Hz, maka pasti orang itu sehat. Tapi bila didapatkan di bawah 200 Hz, pasti orang itu sakit. Dan ternyata emosi negatif yang menyebabkan frekuensi ada di bawah 200 Hz adalah sering mengeluh, gampang menyalahkan orang lain, tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, kemarahan, kekecewaan, dan emosi-emosi negatif yang lainnya. Jika emosi negatif ini ada di dalam seseorang, Dr. Hawkins mencatat frekuensinya jauh di bawah 200. Yang didapatkan hanyalah di antara skala 30 dan 40 Hertz. Sebaliknya, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kasih, dia hidup dikelilingi orang-orang yang mengasihi dia. Di dalam hatinya penuh dengan kelemah lembutan. Di dalam hatinya penuh dengan belas kasihan. Dia suka menolong. Walaupun dia disakiti, tetapi dia bisa memaafkan, bisa mengampuni. Perilakunya santun. Pada orang-orang ini didapatkan frekuensi yang sangat tinggi, yaitu di kisaran 400 dan 500 Hz, jauh di atas 200 Hz. Bahkan Dr. Hawkins pernah menemui seseorang yang memiliki getaran sampai dengan 700 Hz. Orang yang mempunyai frekuensi tinggi, 400, 500, 700 Hz, orang-orang ini akan memiliki kekebalan yang sangat tinggi. Dan apabila dia ada di satu tempat, dia akan mampu untuk mempengaruhi situasi di sekitarnya. Kalau Bapak Ibu sering melihat ada orang yang didekati oleh satu binatang atau kucing atau anjing, padahal di situ ada banyak orang, tapi binatang-binatang itu mendekati orang tertentu, orang itu mempunyai frekuensi kasih yang sangat tinggi. Atau mungkin Bapak Ibu pernah ketemu dengan seseorang. Rasanya nyaman, rasanya tenang, rasanya berbahagia. Orang yang Bapak Ibu temui itu adalah orang-orang yang mempunyai frekuensi kasih yang sangat tinggi. Nah, di sisi lain, orang-orang yang emosional,
gampang marah, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, orang yang egois, orang yang selalu menuntut kepada orang lain, orang yang tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Orang-orang seperti ini saya jamin bila diukur dengan frekuensi magnetik, pasti frekuensi magnetiknya akan rendah. Anda kalau ketemu orang-orang seperti ini, pasti akan merasa tidak nyaman, tidak betah. Hasil penelitian yang sudah kita dengar tadi dari Dr. David Hawkins menegaskan kembali bahwa kasih itu sangat luar biasa pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Bahkan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kesehatan seseorang. Lalu bagaimana dengan mungkin di antara saudara ada yang merasa di dalam hatinya kekurangan kasih? Ada satu solusi dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di ayat tersebut sudah disebutkan bahwa kasih Allah itu begitu besar. Kalau diukur dengan frekuensi magnetik mungkin mentok di 1000. Solusi satu-satunya buat Bapak Ibu Saudara yang ingin dipenuhi kasih, Bapak Ibu Saudara harus mendapatkan kasih yang begitu besar dari Allah. Mari taruh tangan kanan di dada, saya berdoa buat saudara. Bapak, kami tahu bahwa kasih-Mu begitu besar. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk lahir, untuk mati, menebus dosa setiap kami. Bapak, tangan-tangan yang ditaruh di dada, Engkau melihat mereka. Biarlah hari ini kasih Tuhan memenuhi hidup mereka. Kasih Tuhan mengubahkan semangat mereka. Kasih Tuhan mengubahkan hati mereka. Kasih Tuhan memberikan kehidupan kepada mereka. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.